Selamat sore, jemaat Kaleb terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Tanpa terasa masa pandemik itu sudah hampir 1,5 tahun ya. Dan di dalam perjalanan 1,5 tahun ini kita masing-masing bisa merasakan betapa sulitnya pergumulan yang kita hadapi. Tidak sedikit anak Tuhan yang terpapar COVID dan banyak juga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di masa-masa COVID seperti ini. Sering di dalam menghadapi masa-masa sulit itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Tapi kita mencoba menghibur diri, kita belajar percaya sama Tuhan. Sehingga sering kita mengatakan kepada rekan-rekan kita atau kepada kita sendiri yang mengalami bahwa jalan Tuhan tak terselami, kita sebagai manusia tidak bisa mengerti seperti apa jalan Tuhan. Dari ucapan kalimat ini kita mencoba untuk terus boleh belajar bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, Daud yang menulis Mazmur 139. Di situ kita akan melihat bagaimana Daud di dalam ketidakmengertiannya terhadap jalan-jalan Tuhan justru dia bisa melihat sesungguhnya kasih setia dan kepedulian Tuhan itu begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh perenungan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Tuhan yang memakai hamba-Mu yang terbatas dan tidak layak ini. Tuhan mampukan dan Tuhan layakkan. Tuhan yang menjamah hati setiap jemaat yang boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu kembali boleh mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh rangkaian renungan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Daud di dalam Mazmur 139 itu dia mengekspresikan ketidakmampuannya untuk menyelami jalan-jalan Tuhan. Namun ia tidak melihatnya semata-mata dari kesulitan hidup. Tetapi Daud melihatnya itu dari sisi keberadaan dirinya itu di mata Tuhan. Pada Mazmur ini Daud mengakui dan memuji kemahatauan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Tuhan. Bukan atas alam ciptaan Tuhan, bukan. Tetapi atas diri Daud sendiri. Mari pertama kita baca ayat 1-6. Kita akan sama-sama membuka Mazmur 139 ayat 1-6. Kita akan sama-sama membacakannya. Mazmur 139 ayat 1-6 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah di bagian ini Daud menunjukkan bahwa Tuhan penciptanya adalah Tuhan yang peduli. Peduli dengan diri Daud secara keseluruhan. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Bahkan mulai dari hal yang belum muncul di pikiran Daud sama sekali. Yang belum muncul di ucapan Daud sama sekali. Ia peduli. Tuhan peduli dalam kemahatauannya. Mungkin selama ini kita memahami bahwa karena Tuhan Maha Tahu. Ya, Ia tahu semua hal, otomatis tidak bisa tidak karena Dia Maha Tahu. Benar, Tuhan Maha Tahu, tapi ada kepedulian yang sempurna di dalam kemahatauan Tuhan. Ini jelas sekali bisa dilihat pada ayat 1-5 yang tadi kita baca ya. Kata-kata kerja yang Daud pakai di dalam 5 ayat ini seperti kata selidik, kata mengenal, kata mengetahui, kata mengerti, memeriksa, maklumi, mengurung. Semuanya ini adalah kata-kata yang
mengandung unsur kesengajaan, bukan kata-kata yang mengandung unsur otomatis. Tidak ya, tapi mengandung unsur kesengajaan. Kata-kata yang mengandung tindakan-tindakan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud, dengan tujuan. Jadi dalam kemahatauannya kita melihat ada kepedulian Tuhan yang total dan sangat personal terhadap tiap-tiap ciptaannya. Ia peduli bahkan saat kita duduk ataupun berdiri. Ia peduli dengan jalan-jalan kehidupan kita. Dan bahkan ia peduli dengan pemikiran kita yang belum terucapkan. Dan dalam kepeduliannya itu semua, ia menjaga kita. Dia bukan hanya peduli, tapi ia juga menjaga. Ia mengurung kita dengan telapak tangannya. Agar kita senantiasa aman dalam lindungannya. Itu bisa dilihat di ayat 5. Dan di atas semuanya, kepeduliannya itu ia maksudkan untuk semata-mata kebaikan kita. Untuk kebaikan kita semata-mata. Bagi Daud, kepedulian Tuhan terhadap dirinya itu sangat luar biasa sekali. Sehingga ia mengatakan ia tidak bisa memahaminya. Itu di luar pemahamannya sama sekali. Di ayat 6 Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kepedulian Tuhan yang total terhadap ciptaannya juga semakin ditegaskan Daud dalam ayat 7-12. Mari kita sama-sama membaca ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Dalam ayat 7 Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, ini bukan berarti Daud ingin melarikan diri dari Tuhan ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena justru Daud melemparkan pertanyaan ini untuk menunjukkan bahwa kemahatauan Tuhan yang penuh kepedulian itu membuat kita tidak bisa lari darinya. Membuat kita tidak bisa sembunyi darinya. Ia tidak mau kita lari darinya. Ia tidak mau kita sembunyi darinya. Nah, ini juga yang Daud tegaskan di ayat 8-12. Kepedulian Tuhan dalam kemahatauannya tampak dalam kemahahadiran Tuhan bagi setiap kita. Di mana Tuhan peduli untuk tetap ada bersama dengan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ia peduli untuk ada bersama dengan kita. Karenanya kemahahadiran Tuhan itu menjadi suatu jaminan tersendiri bagi kita bahwa Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Sang Immanuel. Itulah yang Daud tegaskan di ayat 8-9 ketika ia berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Kita tahu bahwa keindahan rekahan fajar di pagi hari itu akan sangat cepat sekali menghilang seiring dengan naiknya matahari ya. Nah, sebenarnya naik turunnya matahari yang terlihat dari bumi itu merupakan gerakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kecepatan bumi mengelilingi matahari itu adalah 30 km per detik. Jadi seumpama saya di sini di Gereja Pluit, satu 30 km, saya sudah hampir sampai Tangerang yang jaraknya 40 km dari Pluit ya. Cuma sekedip mata itu sudah sampai sana. Sebegitu cepatnya perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu sama dengan 108.000 km per jam. Itu sangat cepat sekali. Kecepatan pesawat ruang angkasa pada saat ini yang paling cepat itu adalah 28.000 km per jam. Hanya 28.000. Tidak bisa dibanding dengan 108.000 km per jam. Artinya jika suatu hari pun manusia sanggup menciptakan alat transportasi yang bisa bergerak 30 km per detik, kita tetap tidak bisa
sembunyi atau lari dari Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan itu. Bukan semata-mata karena Tuhan maha hadir, dia ada di mana-mana. Tetapi karena Tuhan peduli dan senantiasa mau melindungi anak-anaknya. Nah, ini kita bisa lihat di ayat 10 dan 12 tadi. Pada ayat 10 Daud menegaskan bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun dan merengkuhnya dengan cepat. Dan bahkan pada ayat 11 dan 12 Daud meyakini bahwa sekalipun ia berada dalam kegelapan. Kata kegelapan di sini itu bermakna situasi yang penuh dosa. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam kondisi kegelapan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena Tuhan peduli. Dan kepedulian Tuhan tidak dibatasi oleh dosa. Luar biasa sekali ya. Kepedulian Tuhan tidak dibatasi oleh dosa. Kita manusia aja mau peduli dengan orang yang bersalah dengan kita itu sangat sulit sekali ya. Tapi Tuhan mau peduli dengan kita manusia-manusia berdosa yang sering menyakiti hatinya. Dan ini terbukti nyata dengan Sang Kristus yang mau mati di salib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Tuhan selalu ada bagi Daud, selalu hadir bagi Daud. Itulah jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa Daud selami. Bapak Ibu, Daud belum mengalami pengorbanan Tuhan Yesus loh. Kita sudah. Jika Daud mengalami pengorbanan Tuhan Yesus, macamnya mungkin akan jauh lebih luar biasa dari ini. Bagaimana Tuhan mau menjelma jadi manusia dan bahkan mati di kayu salib demi membayar semua hutang dosa kita. Bukankah ini justru semakin menegaskan betapa luar biasanya dan tidak terselaminya jalan-jalan Tuhan yang Ia tetapkan bagi kita. Ketika kita berbicara mengenai jalan Tuhan yang tak terselami, mari kita belajar dari Daud bahwa jalan Tuhan yang tak terselami itu justru merupakan jaminan pasti akan perlindungan dan kepedulian Tuhan atas seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, bukan hanya sebagian saja, setiap detil kehidupan kita. Dan ini dipertegas kembali oleh Daud di ayat 13 sampai 18. Mari kita sama-sama baca ayat 13 sampai 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan yang spesial. Daud memakai kata menenun untuk karya penciptaan Tuhan atas dirinya. Menenun itu merupakan suatu upaya yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan juga passion ya, hasrat untuk melakukannya. Apakah Bapak Ibu pernah melihat bagaimana sebuah kain itu ditenun secara tradisional? Ya, sang penenun itu akan memasukkan benangnya itu satu helai demi satu helai hingga tercipta sehelai kain tenunan yang indah. Dan bahkan untuk menenun satu kain saja itu dibutuhkan waktu cukup lama, bisa sampai bulanan. Makanya kain tenunan asli itu sangat mahal sekali harganya. Menenun adalah suatu pekerjaan yang sangat rumit. Harus memperhatikan setiap detilnya, setiap pergantian benangnya itu harus diperhatikan. Dan membutuhkan ketelatenan, kreativitas untuk bisa menghasilkan satu kain tenunan yang indah dan layak jual. Bukan hanya asal tenun saja untuk dijual. Siapa yang akan beli ya, walaupun itu ditenun secara manual, tapi tidak menarik di hati. Tidak, menenun itu membutuhkan kreativitas. Bagaimana kemudian itu nanti bisa dihargai oleh mereka yang akan membelinya. Daud menggambarkan Tuhan menenunnya secara ajaib. Nah, kata ajaib pada ayat 14 dalam bahasa aslinya itu bermakna dibedakan. Ya, dibedakan. Artinya bahwa setiap manusia itu ditenun Tuhan secara unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita pernah bertemu dengan anak kembar identik sekalipun ya, itu selalu ada perbedaan yang bisa kita dapatkan pada mereka.
Dan bukan hanya bentuk fisik, tiap hari-hari yang kita jalanin pun Tuhan itu sudah tuliskan dalam bukunya saat kita masih belum berbentuk sama sekali. Ya, itu kita bisa lihat di ayat 16. Demikian luar biasa kepedulian Tuhan itu terhadap seorang manusia. Satu persatu Tuhan tenun dalam rahim ibu mereka penuh dengan keunikan. Penuh dengan perencanaan, penuh dengan tujuan untuk kemuliaannya. Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap kita itu berharga baginya. Bahkan teramat sangat berharga baginya. Kesadaran inilah yang membuat Daud berteriak, "Ya Allah, betapa sulitnya pikiran-Mu bagiku. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir." Dan keindahan serta keajaiban jalan Tuhan yang tak terselami ini terukir nyata dalam kehidupan setiap kita, bukan? Maka tidak mengherankan di bagian selanjutnya Daud itu berkata, ya, di ayat 19 sampai ayat 24. Mari kita sama-sama membacanya terlebih dulu. Ayat 19. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu mungkin terkejut ya. Dari ayat 1 sampai 18 Daud itu terus memuji Tuhan. Tiba-tiba di ayat 19 Daud mengutuk orang, ya. Dia mengutuk orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang memperlakukan sesamanya itu dengan semena-mena. Kalau Tuhan sendiri saja itu sangat menghargai manusia. Namun orang-orang fasik itu justru menganggap remeh hidup dan bahkan nyawa sesamanya. Sesungguhnya orang-orang fasik memang tidak layak untuk menikmati hidup yang diberikan Tuhan padanya. Mereka hanyalah ciptaan, tapi mereka demikian sombong sehingga mereka berani melawan Sang Penciptanya. Manusia diciptakan Tuhan dengan begitu sangat istimewa dan berharga. Sudah sepatutnya manusia memiliki sikap hati yang penuh kekaguman dan ketakjuban terhadap Tuhan yang demikian luar biasa yang mau peduli kepada kita. Hati kita itu seharusnya melonjak dengan pujian dan senantiasa penuh dengan ucapan syukur yang tidak pernah berhenti. Nah, ketika manusia justru bertindak sebaliknya, memiliki hati yang sombong di hadapan Tuhan dan bahkan berani melawan Sang Pencipta, bukankah lebih baik orang-orang seperti itu dilenyapkan saja dari bumi ini? Maka tidaklah salah ketika Daud dalam kegeramannya melihat orang-orang fasik yang hidup demikian bebas di dunia ini dan menentang Tuhan. Ia berseru dan meminta kepada Tuhan untuk membinasakan mereka. Juga Daud berseru kepada para penumpah darah agar menjauh darinya. Daud sama sekali tidak mau berurusan dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membenci Tuhan. Dan Daud merasa jijik dengan mereka. Dengan tegas Daud mengatakan, aku sama sekali membenci mereka. Aku menjadikan mereka musuhku. Ungkapan Daud ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ia tidak bisa menerima kalau Tuhan Allahnya, Sang Pencipta yang demikian luar biasa mengasihi dirinya dan menghargai dirinya itu diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh ciptaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merefleksikan sikap hati Daud ini, saya mengerti. Saya bisa merasakan kesedihan dan kemarahan dalam hati Daud. Ketika saya mengingat kembali akan bagaimana hati saya itu sedih dan marah, ya, dan ingin agar orang-orang yang memanfaatkan masa-masa pandemik untuk kepentingan dirinya sendiri itu dihukum dengan jerah, gitu ya. Mereka itu justru menumpuk obat-obat yang dibutuhkan pasien COVID dan dijual dengan harga berpuluh kali lipat. Ketika varian Delta mengganas di Indonesia, banyak orang yang terpapar COVID itu bergumul sangat keras untuk mencari obat. Punya duit pun belum tentu bisa beli. Kasihan sekali. Tidakkah kita sendiri merasa marah kepada para pencari keuntungan yang tidak berperi kemanusiaan itu? Kita ingin mereka dihukum. Jika perlakuan yang tidak manusia kepada sesama saja bisa membuat kita sedih dan marah,
Lantas bagaimana sikap hati kita ketika Tuhan yang telah demikian luar biasa dan secara istimewa menenun kita, membentuk dan membawa kita ke dunia ini. Tuhan yang senantiasa tahu dan peduli dengan segala kehidupan kita, yang senantiasa hadir bagi kita dalam kesetiaannya. Dan bahkan ketika kita ingin lari darinya, Ia rela mengorbankan diri untuk menebus kita dari segala dosa kita, agar kita bisa menjadi miliknya kembali. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan yang demikian luar biasa ini diperlakukan dengan tidak baik oleh ciptaannya sendiri? Ketika Tuhan tidak dianggap oleh ciptaannya sendiri, adakah kesedihan yang mendalam kita rasakan? Adakah amarah itu kita rasakan? Ironisnya, jangankan punya perasaan seperti itu ya untuk Tuhan, kita sendiri juga menjadi orang-orang yang masih menyakiti Tuhan. Dengan segala keberdosaan kita, kita sering menggerutu dan tidak tahu bersyukur kepadanya. Padahal berkatnya itu sudah sangat luar biasa buat kita. Kita lebih mementingkan hidup untuk diri kita ketimbang hidup yang Tuhan sudah tetapkan dan rencanakan untuk kita. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari Daud untuk memiliki hati yang berpihak pada Tuhan sepenuhnya? Yaitu dengan benar-benar menyadari betapa luar biasanya kebaikan dan kepedulian Tuhan terhadap diri kita. Betapa tidak, Tuhan yang demikian maha tahu, Tuhan yang demikian maha hadir, Tuhan yang demikian maha kuasa. Namun menggunakan semua sifat mahanya itu untuk peduli sama kita yang sering menyakiti hatinya, yang sering tidak menghargai berkatnya. Permisi tanya, adakah orang di dunia ini yang demikian peduli pada diri kita sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk kita tanpa menuntut apapun dari kita? Bahkan kasih orang tua kepada anak saja itu selalu ada kepentingan orang tua di dalamnya, bukan? Dan jangankan orang lain, diri kita sendiri pun belum tentu benar-benar mengasihi dan peduli terhadap diri kita sendiri. Contoh sederhananya itu adalah kita jauh lebih memilih rasa nikmat di lidah daripada kesehatan tubuh kita, bukan? Ini hanya salah satu contoh sederhana saja. Tapi contoh sederhana ini menegaskan betapa sempurnanya sesungguhnya kepedulian Tuhan atas diri kita. Kalau kita duduk merenung kembali seluruh hidup kita, kita pasti akan terkagum-kagum dengan pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita menyadari itu, lantas bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan yang demikian super itu? Berpihaklah pada Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh hidup kita, bukan berpihak pada dosa. Tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Ia sama sekali tidak mau berurusan dengan bentuk kejahatan apapun yang dilakukan kepada Tuhan. Inilah respon pertama yang seharusnya kita miliki ketika kita telah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun ketika kita berpihak pada Tuhan dan bukan pada dosa, tidak berarti kita menjadi orang-orang yang mempan untuk tidak melakukan dosa. Tidak ya? Nah, Daud menyadari hal ini, karenanya Daud memohon Tuhan menyelidiki hatinya, agar Tuhan berkenan melihat apakah hidupnya itu sudah benar di hadapan Tuhan. Dan ia memohon Tuhan agar Tuhan terus menuntunnya menuju jalan kekekalan. Itu bisa dilihat di ayat 23 dan 24. Inilah yang seharusnya menjadi respon kedua kita kepada Tuhan. Yaitu dengan terus mau dituntun oleh Tuhan. Terus mau berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Dan terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud merefleksikan jalan-jalan Tuhan yang tidak bisa ia selami dalam hidupnya, ia menemukan bahwa semuanya justru mengacu pada kepedulian Tuhan yang luar biasa terhadap dirinya, terhadap hidupnya, terhadap kekekalannya. Hari ini kita belajar dari Daud bahwa ketidakmampuan manusia untuk memahami jalan hidupnya bukanlah suatu momok kehidupan yang mengandung kesan gelap dan menakutkan. Bukan berarti kita tidak tahu ada apa-apa di depan dan kita tidak pasti menjalaninya atau kita menjalaninya dengan penuh ketakutan. Tetapi justru seharusnya mengingatkan kita bahwa dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia,
maka langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah berpihak pada Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu, maha hadir, namun juga Tuhan yang mau peduli dengan seluruh kehidupan kita. Tuhan yang menggunakan semua sifat mahanya itu untuk peduli dengan kita. Mazmur 139 mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai ciptaan yang sangat berharga baginya. Tidakkah itu menjadi jaminan yang bisa kita pegang sampai kekekalan? Mari jemaat, teruslah berpihak pada Tuhan dan teruslah berjalan bersamanya apapun kondisi kehidupan yang pada saat ini engkau alami. Karena Allah Sang Immanuel senantiasa menyertai kita dan menjamin perjalanan hidup kita sampai kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang penuh dengan sifat-sifat yang tidak bisa kami pahami dan tidak bisa kami selami. Begitu luar biasa. Namun Engkau menggunakan semuanya itu untuk kami. Engkau mau peduli kepada setiap kami. Bukan hanya ketika kami diperhadapkan dengan masalah-masalah besar dalam kehidupan kami. Tapi juga ketika kami melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kami. Ketika kami berdiri, ketika kami duduk. Bahkan sebelum kami terbentuk pun, Engkau sudah peduli dengan kami. Biarlah Mazmur 139 ini kembali mengingatkan kepada kami akan betapa luar biasa kasih-Mu dan kepedulian-Mu kepada kami. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mau lari daripada-Mu pun, Engkau tidak akan membiarkan itu. Bahkan ketika kami jatuh ke dalam kegelapan dosa sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau terus akan menjaga, membawa kami kembali kepadamu. Biar Tuhan kami terus boleh berpegang pada Engkau yang begitu luar biasa. Sehingga di dalam menjalani kehidupan yang serba tidak pasti, khususnya di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan, kami tetap boleh melangkah dengan kepastian karena Engkau adalah jaminan kepastian itu sendiri. Bahwa Engkau peduli, Engkau akan menyertai seluruh hidup kami, bahkan sampai kami menuju kepada kekekalan. Ketika kami bertemu kembali dengan-Mu nantinya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Kristus Yesus, Sang Immanuel, yang menjadi bentuk nyata kepedulian-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.